biarlah ucapan syukur Tuhan yang keluar dari isi hati kami yang terdalam. Karena kami benar-benar sadar kami ada sebagaimana kami ada Tuhan pada siang hari ini. Berkat kemurahan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Berkat kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu pada siang hari ini. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Tuhan, biarlah Engkau terus bekerja dengan cara dan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah terus hati yang haus terlambat akan Engkau Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Mengalir pujian penyembahan dari hati kami.
Biarlah terus roh yang rindu dan haus mau memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Roh yang bernyala-nyala itu Tuhan terus ada di dalam hati kami, sehingga kami bukan menjadi pengikut-Mu yang biasa-biasa Tuhan, namun kami benar-benar menjadi pengikut-Mu yang luar biasa. Kami bisa radikal untuk Engkau Tuhan, karena ada kekuatan-Mu, ada Roh Kudus-Mu Tuhan, yang memimpin dan menuntun seluruh kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk apapun yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami datang di hadapan-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau bawa hati dan telinga kami di hadapan-Mu Tuhan. Apa yang hendak Engkau sampaikan, isi hati-Mu di tengah-tengah kami, di tengah-tengah anak-anak-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Berkati urapi Tuhan lidah bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Lidah seorang murid ada di dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan, sehingga biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan boleh dibukakan Tuhan. Firman Logos itu menjadi rema di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang bekerja sebebas-bebasnya dengan cara dan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Sebelum duduk kita akan mengucapkan deklarasi firman Tuhan bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu kembali duduk. Kita percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Kita ada di tempat ini semata-mata karena anugerah Tuhan, ya. Oke, Bapak Ibu, kalau hari ini pointer. Hari ini Bapak Ibu, saya akan tetap kembali membawakan serial dari Bapak Gembala, Walking with God part ketiga, ya Bapak Ibu ya. Kalau part yang pertama Bapak Ibu itu disampaikan bulan kemarin, saya sendiri yang membawakan bagaimana kita diajar Bapak Ibu untuk kita berdiri di atas masalah. Kalau kita berdiri sejajar dengan masalah, yang kita lihat adalah masalah. Misalnya ada batu besar di hadapan saya, dan saya berdiri sejajar dengan batu, itu yang saya lihat apa? Batu. Tapi kalau saya berdiri lebih tinggi, berarti saya bisa melihat lebih luas, ya. Waktu bulan kemarin kita diajarkan, kita bisa melihat krisis, kita bisa melihat masalah dengan cara pandang yang berbeda, dengan cara pandang Tuhan. Kalau kita berdiri dengan apa? Posisinya, cara Tuhan melihat, ya. Terus Walking with God part kedua, minggu pertama disampaikan oleh Bapak Gembala kita, oleh Pak Yuda. Bagaimana kita diajarkan, kita diingatkan bahwa Tuhan bisa berbicara sampai hari ini. Amin. Amin. Bapak Ibu, satu yang harus kita syukuri di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan yang 2000 tahun yang lalu berbicara kepada tokoh-tokoh Alkitab, berbicara kepada nabi-nabi besar. Tuhan yang sama sampai hari ini pun tetap berbicara di dalam kehidupan kita, ya Bapak Ibu. Jadi dikatakan tema kita divine direction, Bapak Ibu, ya, artinya tuntunan Allah atau tuntunan Tuhan, ya Bapak Ibu. Kita bisa buka Bapak Ibu di dalam Mazmur 32 ayat 8. Kita bisa lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 32 ayat 8. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, ya. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku
Bapak Ibu, itu ku adalah ku yang besar. Jadi berarti menunjukkan Tuhan ya, menunjukkan Allah. Dan kalau kita lihat perikop di dalam Mazmur 32 itu dikatakan bahwa kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena dosa kita diampuni. Bapak Ibu, kita menjadi anak Tuhan bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita melakukan firman Tuhan ya, tetapi kita menjadi anak Tuhan karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib memungkinkan kita untuk memanggil Dia menjadi Aba dan Bapa di dalam kehidupan kita. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu, bukan kita yang mau dipimpin oleh Tuhan, tetapi untuk mengarahkan kita itu inisiatif datangnya dari siapa Bapak Ibu? Nah itu Tuhan ya. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 32 ayat 8 tadi Bapak Ibu ya. Kenapa Bapak Ibu kita memerlukan arahan dari Tuhan ya? Kalau kita misalnya contoh kapal-kapal besar ya, di tengah laut Bapak Ibu, terus mereka nggak ada kompas untuk arah mereka harus kemana Bapak Ibu, kita bisa kebayang mereka posisinya di mana? Putar, nggak akan maju-maju ya Bapak Ibu. Dan itu bahaya, putar, lama-lama bahan bakarnya habis, tenggelam, bahaya ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan pun demikian Bapak Ibu. Kalau kita hidup tanpa arahan, kita akan apa? Sama, kita akan kehilangan apa? Arahan, dan itu akan membahayakan kehidupan kita ya sebagai anak-anak Tuhan. Kita memerlukan arahan Tuhan agar langkah hidup kita tetap benar dan terus bertumbuh Bapak Ibu. Saat-saat ini kita mau mengakui ataupun tidak, kita tahu bahwa keadaan dunia apa? Tidak baik-baik saja. Bahkan mungkin saat-saat ini kita mungkin sebagai pegawai, kita sebagai karyawan, atau mungkin kita wira swasta, kita bisnismen, atau apapun Bapak Ibu, dampak dari krisis yang saat ini terjadi kita semua rasakan ya. Kenaikan harga, tapi misalnya gaji nggak naik ya, artinya kita sedang mengalami masalah tersendiri ya. Kita masalah ekonomi di dalam kehidupan kita ataupun apapun saat ini ya. Krisis itu bukan hanya bicara tentang ekonomi politik ya, tapi kesehatan pun bisa, hubungan pun bisa terjadi krisis ya. Dan itu waktu bulan lalu kita udah membicarakan bersama-sama ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, bagaimana cara kita lebih peka menerima arahan Tuhan? Kalau saya ingat waktu minggu pertama itu disampaikan oleh Pak Yuda, itu ada beberapa cara ya Bapak Ibu, Tuhan berbicara dalam kehidupan umatnya, kehidupan kita ya. Yang pertama lewat apa Bapak Ibu? Lewat firman Tuhan. Dan sampai hari ini kita tahu, kita rasakan ya Bapak Ibu, firman Tuhan. Misalnya kita ada masalah, kita berdoa, kita baca Alkitab, ternyata firman Tuhan yang rasanya kita baca biasa, kalau lagi nggak ada masalah biasa-biasa aja, tapi ada masalah tuh bisa jadi kayak kekuatan banget ya Bapak Ibu. Artinya itu firman yang logos menjadi rema, menjadi hidup di dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya. Terus yang kedua Bapak Ibu, arahan Tuhan melalui apa? Mimpi ya. Tokoh Alkitab yang kita tahu Tuhan kasih dia visi yang luar biasa, walaupun keadaan dia bertolak belakang ya Bapak Ibu, dan benar-benar 17 tahun kemudian Tuhan menggenapi itu siapa? Tokoh Alkitab Yusuf ya. Cinovin itu ya bisa dapat kado nih ya. Terus yang ketiga kita bisa mendengar Tuhan berbicara, audible voice ya. Kayak misalnya Musa di padang gurun, waktu Tuhan memanggil dia untuk mau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir Bapak Ibu,
Tuhan bicara. Dan itu Musa sama Tuhan kayak bicaranya berhadapan muka. Apakah saat ini Tuhan masih berbicara sama Bapak Ibu? Masih. Tuhan masih berbicara. Dan kalau kita tahu kesaksian-kesaksian luar biasa. Dan saya sama Bapak Ibu berdoa supaya kita juga dapat tuntunan Tuhan, bisa dengar Tuhan berbicara. Amin. Amin. Terus melalui apa? Penglihatan, ya. Nabi-nabi pada saat raja-raja, nabi-nabi, Tuhan berbicara kepada nabi-nabi melalui apa? Penglihatan untuk menegur raja-raja pada saat mereka tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terus poin yang berikut yang 2 minggu lalu disampaikan, Tuhan bisa berbicara lewat apa lagi Bapak Ibu? Melalui keadaan yang kita alami. Keadaan yang kita alami itu semua keadaan baik, keadaan buruk, Tuhan bisa berbicara melalui keadaan itu untuk bisa menegur kita atau mengarahkan kita untuk kita kembali berjalan seperti yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara lebih peka menerima arahan Tuhan. Kita sepakat ya Bapak Ibu bahwa Tuhan masih berbicara dulu, kemarin, hari ini, sampai pada saat Tuhan datang yang kedua kali memanggil kita kembali ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, ini juga sudah dibahas ya, poin pertama sama poin kedua. Saya hanya cuma review secara singkat Bapak Ibu karena sudah disampaikan oleh Bapak Yuda waktu minggu pertama. Dikatakan bagaimana cara lebih peka menerima arahan Tuhan. Yang pertama, membaca firman Tuhan setiap hari agar pikiran dan roh kita selaras dengan kehendak Tuhan. Ya Bapak Ibu, Mazmur 119 ayat 105 itu mengatakan bahwa firman itu seperti pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Kayak tadi kalau di kalau di laut butuh kompas ya. Kalau kita misalnya nggak ada firman Tuhan bisa gelap Bapak Ibu. Ambil keputusan, jalani hidup, pokoknya sekena-kenanya aja ya. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, apakah dengan kita baca firman Tuhan kita selalu benar? Belum tentu. Tetapi dalam kesalahan kita sekalipun, Tuhan bisa mengarahkan kita kembali pada saat kita membaca firman Tuhan. Nah, kalau baca firman Tuhan Bapak Ibu, seperti kita kasih makan untuk roh ya. Kalau tubuh kita rawat dengan cara makan sehat, minum, kalau di pusat minum air HOB ya, makan sayur HOB, makan yang sehat, minum yang sehat, istirahat yang cukup, kita jauhi stres ya. Nah, kalau untuk jiwa sama roh kita Bapak Ibu bisa sehat dengan cara apa? Dengan cara kita kasih makan dengan baca firman Tuhan ya. Nah, yang kedua, pada saat kita sudah dapat firman Tuhan Bapak Ibu, kita harus belajar menyelaraskan hidup dengan firman Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita. Coba kita buka Bapak Ibu, ini teladan daripada Tuhan Yesus Bapak Ibu di dalam Matius 29 ayat udah harus pakai kacamata nih. Matius 26 ayat 39. Oke. Yuk Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Kita ingat pada masa-masa Tuhan Yesus proses untuk penyaliban Bapak Ibu, penderitaan secara manusia sangat berat. Kita tahu dikatakan Tuhan Yesus 100% Allah, 100% manusia. Jadi pada saat masa-masa mau penyaliban Bapak Ibu,
Itu berarti Tuhan Yesus bergumul begitu luar biasa. Sampai Tuhan Yesus berdoa, kalau bisa cawan ini bisa lalu. Artinya kalau Tuhan Yesus mau bilang, kalau bisa nggak dengan jalan ini aku bisa menyelamatkan manusia, ambillah Tuhan, gitu ya, kata ininya seperti itu. Tetapi ternyata memang yang dikehendaki Bapa ya jalannya seperti itu, Bapak Ibu. Dan kita tahu kita diselamatkan karena ketaatan Tuhan Yesus, ya. Dan itu pun di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau kita mau lebih peka dengan tuntunan Tuhan, pada saat kita mendapatkan arahan ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sedang bergumul misalnya, pengen mau buat bisnis apa nih ya, udah berdoa benar-benar, terus mungkin Tuhan ingatkan nih, ada langkah kecil yang harus kita lakukan. Nah, kalau Tuhan udah ingatkan, yang harus kita lakukan apa? Lakukan, ya, karena Tuhan katakan, sering kita dengar begini, pada saat ketaatan itu, pada saat langkah pertama kita nggak lakukan, langkah berikutnya belum tentu terbuka. Makanya biasanya kita jadi pusing sendiri, jadi bingung sendiri, ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena mungkin Tuhan udah bicara, tapi kitanya nggak melakukan. Jadi untuk langkah yang lain belum tentu. Tetapi pada saat kita mendapatkan hal yang mungkin Tuhan ingatkan dan mungkin secara logika, kayaknya nggak mungkin misalnya. Tetapi kita percaya bahwa kalau Tuhan taruh untuk kita kerjakan, berarti memang itu akan berhasil di dalam hidup kita, ya. Jadi artinya Bapak Ibu, pada saat kita udah baca firman dan ada tuntunan, kita harus belajar apa? Taat. Yang namanya tadi belajar menyelaraskan hidup dengan firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Saya percaya bahwa pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan itu pasti selaras dengan firman Tuhan, ya. Jadi dikatakan tolak ukur kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan apa Bapak Ibu? Ada damai sejahtera. Kalau kita di dalam hidup kita melakukan A, B, C dan kita kehilangan damai sejahtera, kita stop dulu, jangan paksa. Karena kalau kita paksa itu berarti kita udah mulai melangkah dengan kekuatan kita. Pada saat kita yakin bahwa itu arahan Tuhan, Bapak Ibu, kita lakukan, mungkin ada masalah besar di depan, tapi kita percaya bahwa kalau itu yang Tuhan mau, kita pasti jamin akan berhasil. Tetapi kalau misalnya kita paksa untuk berjalannya sesuai logika kita, Bapak Ibu, ujung-ujungnya kita akan menyesal. Kenapa? Kita mungkin udah buang waktu, udah buang biaya, ternyata nggak jadi, ya. Jadi di dalam hidup kita, Bapak Ibu, salah satu faktor yang sangat menguntungkan kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi kita bisa mendapatkan arahan Tuhan. Yang tadi saya bilang, kalau saya secara pribadi, Bapak Ibu, katalisator saya bahwa saya sedang melakukan firman atau enggak, itu ada damai sejahtera enggak. Dan kalau itu kita terus latih di dalam hidup kita, Bapak Ibu, kadang hal yang kecil aja itu bisa bikin kita hilang sejahtera, Bapak Ibu. Ini beda dengan kalau kita, kalau orang melankolis, orang yang perasa itu tersinggung, maksudnya perasa, ya. Itu beda. Misalnya kita udah terbiasa untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang nggak sesuai misalnya, tapi mungkin ada saat tertentu saking kita emosi, anak kita maki-maki misalnya, terus habis itu kita rasa nggak sejahtera. Nah, bertobat udah berarti kita sedang melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Dalam pekerjaan kita pun sama, mungkin kita lakukan, kita rasanya benar, tapi kok kayaknya ini ada yang nggak beres. Kenapa ya? Apa ya? Kadang-kadang Tuhan izinkan, Bapak Ibu, kita lakukan salah tapi mungkin kita nggak sadar. Tapi itu arahan Tuhan akan firman tadi, pelita untuk terang bagi jalan kita itu, artinya Tuhan bisa membawa kita kembali. Tapi faktornya kita harus belajar firman Tuhan, dekat dengan Tuhan supaya kita peka, ya Bapak Ibu, dengan arahan Tuhan, ya. Nah, itu bagian minggu pertama.
Sekarang Bapak Ibu, kita masuk di dalam poin yang ketiga yang hari ini kita akan belajar bersama-sama. Bagaimana untuk kita lebih peka dengan arahan Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui saat teduh pribadi dan mesbah keluarga. Saya soal mesbah ini saya ingat anak saya ya tadi malam. Karena di malam anak-anak di sini ada menara doa. Papanya masih di workshop, terus saya bilang, Cici, adek jangan tidur dulu ya. Tunggu papa datang kita mau mesbah. Anak saya bilang, Mama kan aku tadi udah menara doa katanya. Menara doa sama teman-teman, nah itu mah beda lagi urusannya. Doa terus katanya. itu anak pendeta. Moga-moga anak Bapak Ibu enggak ya. Tapi gimana untuk kita arahin anak-anak supaya mereka paham ya. Saya tahu lah. Maksudnya anak-anak kan kadang-kadang capek seharian di sekolah. Mereka kan karena kita aktivitas di luar, saat kita masuk mau ajak doa mereka udah pura-pura tidur. Artinya maksudnya, tapi ini tanggung jawab kita ya untuk mengarahkan anak-anak kita untuk belajar mengandalkan Tuhan melalui apa Bapak Ibu? Mesbah keluarga. Karena di dalam mesbah keluarga kita bisa ngomong banyak hal dan ya mereka dengar seperti itu. Nggak mungkin mau negosiasi tapi nanti mungkin. Kayak contoh saya ingat kemarin ini hal kecil ya, tapi saya merasa dikoreksi banget sama anak saya. Saya karena lagi marah ngomel-ngomel tuh saya bilang, Cici, adek ini tiap malam nggak pernah mandi ya. Anak saya kecil langsung marah, langsung nangis. Mama, nuduh aja. Terus saya bilang, ya kan memang biasa begitu. Anak saya dari dalam kamar ngomong gini, tuh mama tuh udah salah, ngotot lagi. Tapi waktu anak saya ngomong, Bapak Ibu, saya merasa, oh iya ya, dikoreksi ya Bapak Ibu. Iya ya, terus saya pura-pura datang. Kalau anak saya yang kecil itu, misalnya dia ngomel-ngomel nangis, tapi saat kita peluk udah selesai semua gitu ya. Jadi saya langsung deketin, maaf ya dek gitu. Maaf, mama kebiasaan katanya. Nuduh. Gitu ya Bapak Ibu ya. Maksudnya, tapi dengan anak saya seperti itu saya jadi, oh iya, kayaknya saya marahnya mana? Yang kena marahnya tuh anak dua gitu, nuduh lagi. Ya Bapak Ibu. Nah itu hal-hal kecil yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita terbiasa latih Bapak Ibu, kita akan semakin peka banget dengan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah, ketika kita sering bersekutu dan bergaul dengan Tuhan, kita akan semakin mengenal apa yang disukai dan tidak disukai apa tuh Tuhan. Bapak Ibu, kalau bicara tentang menyediakan waktu untuk bersekutu, ibaratnya kayak kita membangun hubungan ya sama sahabat misalnya. Semakin kita punya waktu bareng, kita akan semakin tahu kelemahan gitu ya, kelebihan gitu, terus kekurangan gitu. Sama kayak saya akhir-akhir ini sedang membahas dengan pengurus Next Gen ya Bapak Ibu tentang kita harus belajar untuk tahu kekuatan kita ada di mana, kelemahan kita ada di mana. Kita satu tim itu kita harus saling dukung, kita harus saling support ya. Terus kita belajar untuk mengenal karakter. Misalnya karakter ada yang flegmatik, terus ada yang sanguin, terus ada melankolis, ada yang otoriter koleri gitu ya. Itu istilahnya ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nah, kalau kita lihat tim itu, oh ini kelihatan nih A, B, C. Saya bisa menilai mereka, mereka juga bisa menilai saya, ya. Jadi artinya di dalam tim itu kita semakin kita dekat, semakin kita punya hubungan yang dekat itu, kita akan semakin paham. Dalam carousel pun demikian Bapak Ibu ya. Semakin kita sering carousel, oh kita semakin tahu, oh ternyata si A, si B, si C kebiasaannya apa. Nah seperti itu. Tapi kalau di dalam carousel, kita tahu kelemahan orang, mulutnya harus
kuncinya buang ke laut ya. Jadi jangan kelemahan orang itu kebuka kemana-mana ya. Kalau kita tahu kelemahan orang, sahabat yang baik itu istilahnya dikatakan menjadi apa? Saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat yang baik itu memukul dengan maksud baik, tapi seorang musuh mencium secara berlimpah-limpah. Artinya Bapak Ibu di dalam Kersel kalau ada yang harus diluruskan, kita harus bertindak baik ya, sebagai sahabat yang baik, negurnya baik gitu ya. Itu bukti sayang ya. Bukti kita sayang itu seperti itu. Tapi bukan istilahnya kita lihat terus kita nggak mau Kersel lagi. Jangan. Semakin kita tahu, kayaknya Kak Emily butuh didoain banget ini kayaknya ya, gitu. Seperti itulah. Bu Emily ini A, B, C, oh berarti saya harus doain dia gitu. Amin. Coba colek kiri kanan dulu. Colek kiri kanan ya. Nah, Bapak Ibu di dalam Alkitab ada tokoh-tokoh yang punya hubungan yang sangat dekat, bergaul karib banget dengan Tuhan. Coba yang pertama kita akan melihat tokoh yang bernama Nuh ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Kejadian 6 ayat 9. Nih Bapak Ibu kita lihat Kejadian 6 ayat 9 yang sudah dapat katakan amin. Amin. Gak apa-apa Kak Feb, kita baca Alkitab aja. 2, 3. Kita garis bawahi, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu, kita tahu cerita tentang Nuh. Dia dekat banget dengan Tuhan, dan pada saat Tuhan mau menghancurkan seluruh penduduk bumi, Bapak Ibu, kira-kira Tuhan kasih tahu ke Nuh nggak? Tuhan kasih tahu Bapak Ibu. Dan karena dia bergaul karib dekat dengan Tuhan Bapak Ibu, Tuhan memberikan arahan yang sangat detail, sangat clear, sangat jelas Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu, Tuhan memberitahukan kepada Nuh di dalam ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Rencana Tuhan kasih tahu kepada Nuh. Dan kalau di dalam ayat 16 Bapak Ibu bisa lihat, di situ dikatakan buatlah atap pada batra itu, dan dari ayat 15 ya Bapak Ibu, beginilah engkau harus membuat batra itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya, sampai selanjutnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu melihat bagaimana Nuh benar-benar dipimpin oleh Tuhan dengan cara yang sangat detail. Dan Tuhan memberikan perintah, memberikan arahan kepada Nuh, Bapak Ibu, untuk menyelamatkan Nuh dari air bah. Nah, di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, pada saat kita melekat dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan juga bisa memimpin kita, mengarahkan kita di dalam setiap pergumulan, mungkin dalam krisis yang hari-hari ini kita sedang alami di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kah, atau dalam kehidupan keluarga kah, Bapak Ibu. Dan Tuhan bisa mengarahkan kita secara detail. Tapi kita harus ingat yang poin kedua tadi, pada saat Tuhan mengarahkan kita harus selaraskan ya Bapak Ibu. Artinya kita harus taat untuk melakukan di dalam kehidupan kita. Dan terakhir kita bisa lihat Bapak Ibu, Nuh adalah seorang yang bergaul karib dengan Tuhan. Nuh menerima pesan Tuhan untuk membangun bahta. Nah, orang-orang sama Nuh hidup pesta pora dan kawin mengawinkan, tidak peduli akan Tuhan. Kalau kita lihat sekarang di Indonesia, ada nggak yang kayak gini?
ada ya Bapak Ibu. Terus dikatakan bahwa istilahnya masalah yang terjadi di dalam kehidupan suatu bangsa itu karena apa Bapak Ibu? Karena norma-norma yang seharusnya, hukum-hukum yang seharusnya dilakukan diputarbalikkan. Terjadi nggak di dalam kehidupan bangsa kita? Terjadi. Itu terjadi, makanya kita juga bisa rasakan itu dampak krisis yang saat ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat ketaatan Nuh ya. Nuh membangun bastrai di atas gunung. Bapak Ibu bisa kebayang nelayan buat perahu di atas gunung. Kira-kira dia diejek nggak? Iya lah, aneh. Dan di sini kita belajar Bapak Ibu bahwa memang kadang-kadang arahan Tuhan bagi kita itu mungkin nggak masuk logika, ya. Tuhan suruh kita lakukan A, lakukan B, atau Tuhan beri janji kepada kita contoh. Misalnya kita mungkin sekarang belum punya rumah, ya, misalnya kita masih kontraktor, ya, kontrak terus misalnya. Terus tiba-tiba waktu kita ucapin deklarasi persembahan, tiba-tiba hidup gitu di dalam hati kita, memiliki rumah di bumi dan di surga. Terus semua pembayaran dapat dilunasi. Padahal kita tahu utang kita lagi banyak banget Bapak Ibu. Apakah itu mustahil? Gak mustahil. Kalau itu Tuhan taruh di dalam hati kita, Tuhan hidupkan itu di dalam kehidupan kita, itu Tuhan akan menyatakan di dalam hidup kita. Tapi gimana Tuhan bisa menyatakan Bapak Ibu? Kalau kita nggak taat, kalau kita nggak lakukan, ya. Jadi artinya kalau kita kilas balik dalam pelajaran-pelajaran kita yang waktu lalu, bahwa di dalam hidup kita ada faktor Tuhan dan ada faktor manusia. Nah, faktor Tuhan berbicara, faktor kita harus taat, ya. Dan nanti Tuhan yang terakhir, Tuhan yang akan menyatakan bahwa Dia yang berjanji, Dia yang menepati. Nah, jadi pada saat saya nggak tahu ya Bapak Ibu saat ini mungkin sedang Tuhan arahkan untuk apa, atau mungkin adik-adik yang mungkin bekerja di dalam perusahaan, kejujuran kalian mungkin dianggap apa ya, sok suci lu, kayak gak butuh duit aja loh gitu misalnya. Itu secara umum. Tapi kalau kita pegang prinsip firman Tuhan Bapak Ibu, kita tetap jujur. Walaupun mungkin saat kita jujur ada mungkin orang gak senang, kita difitnah, dan mungkin kita naik jabatannya agak lama. Percayalah bahwa pada saat kita menghidupi kebenaran, percepatan itu bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Mungkin seperti kelihatannya berlambat-lambat Bapak Ibu, tapi percayalah kalau pada saatnya Tuhan mau angkat kita, Tuhan bisa angkat dengan caranya Tuhan. 1000 orang, 1000 tangan bisa membuat kita jatuh, tapi kita hanya butuh 1 tangan Tuhan untuk mengangkat kita. Bagian kita Bapak Ibu tetap hidup dalam ketaatan dalam firman Tuhan Bapak Ibu. Dan mungkin kalau ada tawaran-tawaran ya Bapak Ibu, adik-adik yang ada di tempat ini, ada tawaran-tawaran mungkin yang kelihatannya sangat menggiurkan, yang kita kayaknya butuh, apalagi masa-masa krisis begini, gaji mungkin pas-pasan, ada tawaran yang menggiurkan untuk bisa dapat berkat banyak dengan cara singkat. Jangan Bapak Ibu ya, karena dikatakan bahwa cara iblis itu untuk menarik kita keluar daripada rencana Tuhan, itu bukan dia tunjukkan yang susah-susah, enggak. Nawarin yang bagus-bagus Bapak Ibu, tapi nanti harga yang harus kita bayar, kita harus lepaskan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sedangkan Bapak Ibu yang paling berharga dalam hidup kita yaitu Tuhan Yesus, keselamatan. Karena kita tahu hidup kita di dunia hanya sementara. Setelah Tuhan panggil kita, ada hidup yang berikutnya. Nah, air bah datang dan menenggelamkan semua orang kecuali Nuh dan keluarganya. Kalau Nuh tadi nggak taat, tidak tepat melakukan seperti yang Tuhan arahkan, saya yakin dia juga ada di dalam air bah, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ketaatan kita kepada Tuhan itu sebenarnya menyelamatkan Bapak Ibu ya. Nah,
Terus dikatakan bahwa Bahtera Nuh mendarat di Gunung Ararat. Jadi setelah 40 hari 40 malam hujan, terus hujannya istilahnya selesai, Bapak Ibu, kita lihat penyertaan Tuhan buat Nuh, bahteranya mendarat. Artinya apa Bapak Ibu dari kisah Nuh ini yang kita belajar? Kalau Tuhan yang nyuruh, Tuhan yang akan nolong, dan Tuhan yang akan terus memimpin kita sampai dengan selesai, ya. Ingat, bagian kita harus kita lakukan. Detail banget ya Nuh ya. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di dalam kisah Nuh itu dikatakan bahwa dia melakukan tepat seperti yang Tuhan minta, ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu dikatakan bahwa kita itu akan apa? Ya, Tuhan menyatakan dirinya kepada mereka yang mau memberikan waktu dengan Tuhan, ya Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, pada saat kita bersekutu dengan Tuhan itu, Tuhan akan membukakan banyak hal di dalam kehidupan kita, ya. Dan tokoh yang kedua yang bisa kita pelajari yaitu siapa? Abraham, ya Bapak Ibu, ya. Abraham itu pada saat Tuhan minta untuk dia mempersembahkan Ishak, sedangkan di satu sisi dia dijanjikan akan memiliki keturunan sebanyak pasir di laut dan bintang di langit Bapak Ibu. Tapi satu-satu anaknya, semata wayangnya Tuhan minta untuk dipersembahkan Bapak Ibu. Kadang-kadang ketaatan itu menguji apa yang ada di dalam hati kita. Kalau Abrahamnya menyayangi Ishak jauh melebihi ketaatan dia kepada Tuhan Bapak Ibu, saya yakin pasti ada dalih ya. Tetapi karena dia benar-benar taat dan dia bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dia tetap mau mempersembahkan Ishak. Dan last minute Bapak Ibu, ternyata Tuhan menyiapkan domba, ya Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang ujian iman itu kayak roller coaster Bapak Ibu dalam hidup kita. Kalau kita nggak sabar tunggu tuntunan Tuhan, kita bisa salah Bapak Ibu mengambil keputusan yang mungkin itu sangat memberatkan Bapak Ibu. Namanya krisis, kita semua bisa alami seperti saat ini ya. Tetapi kedekatan kita dengan Tuhan, arahan Tuhan dalam kehidupan kita akan menyelamatkan kita, ya. Firman Tuhan mengatakan 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan, kita tetap akan selamat karena penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita, ya Bapak Ibu, ya. Nah, kenapa Bapak Ibu kita penting Bapak Ibu untuk membangun atau menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan? Karena pada saat kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu, kadang-kadang saat kita nangis-nangis cerita kepada Tuhan apa adanya Bapak Ibu, dikatakan bahwa mencurahkan isi hati kepada Tuhan, beban dan tekanan terangkat dan damai sejahtera memenuhi hati kita. Saya bukan anti ya Bapak Ibu untuk kita punya masalah, punya beban, berbicara kepada teman. Boleh, kita butuh banget untuk bercerita ya. Tetapi kita harus lihat, jangan sampai kita bercerita kita salah orang. Kita titipkan pepaya kepada teman, kita terima balik rujak. Soalnya bumbunya udah nambah banyak banget ya. Daripada kita harus nanggung yang gak penting-penting, cerita dulu sama Tuhan. Saat kita udah cerita, memang kita butuh teman untuk berbagi, tapi beda Bapak Ibu. Kalau kita lagi marah, lagi emosi, kita cerita kan meledak-ledak ya. Tapi kalau kita udah tenang, saat kita cerita pun juga beda. Cik, puji Tuhan banget loh, kemarin tuh ngalamin ABC, tapi Tuhan baik banget, untung banget ya. Tuhan A, B, beda. Kalau misalnya belum datang sama Tuhan, Cik, itu gimana sih? Itu si A, si B, nah gitu. Itu bisa kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah terus itu ya Bapak Ibu. Terus kalau kita lihat dalam tokoh Alkitab seperti itu, 2 tokoh Alkitab yang masih banyak ya, ada Henokh, Yusuf dan lain-lain. Terus sekarang kita mau lihat dari saat krisis Bapak Ibu, berdirilah GBI WTC. Tepuk tangan dong. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih buat manggut-manggutnya ya. Manggut-manggut amin ya. Oke, Bapak Ibu.
mendengar kesaksian dari Bapak Gembala pada tahun 2004 ya. 2004 ya. Bapak Gembala mengalami tekanan yang luar biasa, merasa stres ya Bapak Ibu ya. Karena dia merasa apa yang dia bangun selama bertahun-tahun kayak dalam sesaat itu kayak diambil gitu ya. Nah, pada saat Bapak Gembala dalam keadaan stres luar biasa, dia bergumul dan Tuhan berbicara, keluar dari Basra dan bangun Mesbah. Itulah cikal bakal tahun 2004 GBI WTC ini berdiri. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, istilahnya dia keluar bukan karena ada masalah, dia keluar karena Tuhan perintahkan untuk membangun Mesbah ya Bapak Ibu. Dan saya melihat arahan tuntunan Tuhan yang sangat clear dalam kehidupan Bapak Gembala dan gereja Tuhan sampai saat ini ya. Sampai istilahnya kita lihat gereja, kalau kita di pusat itu kalau dengar kesaksian-kesaksian begitu luar biasa ya. Bisa punya rumah sakit, bisa punya HOV, bisa punya sekolah yang dari SD, bisa punya ministry orang gila dan lain sebagainya ya Bapak Ibu ya. Jadi istilahnya kadang-kadang Tuhan pakai krisis itu juga mungkin Tuhan sedang mau membawa kita untuk melakukan hal yang lain ya di dalam hidup kita. Tapi itu balik lagi sebagaimana kita dipimpin sama dituntun Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya mau ajak kita untuk melihat video dari salah satu jemaat di pusat, bagaimana dia mendapat pimpinan dan tuntunan Tuhan yang rasanya gak mungkin, tapi dia taat aja, dia lakukan aja karena dia mendapatkan arahan Tuhan. Dan kita lihat aja ya Bapak Ibu, kita nonton. Tahun 2013 itu di saat kita doa malam, Tuhan kasih visi itu jelas banget gitu. Di Sultan Durian, di Sulawesi Tengah, yang tidak ada basic sama sekali, kami pertanian. Tiba-tiba dikuatkan dengan Pak Wiryo nanti akan ada miliuner baru, akan ada pokoknya menguatkan bahwa visi tadi gitu. Yang saya pikir gini, saya bukan sarjana pertanian, saya sarjana hukum kan. Terus di kampung itu saya belum punya tanah. Saya sendiri juga dibilang kayak kok bisa gitu, kayak nggak percaya, tapi Tuhan sudah buka jalan. Tiba-tiba kita dikasih tahu di Tolai ada bibitnya, tanah yang harganya dulunya itu hanya satu hektar itu ada yang 5 juta, 10 juta, orang nggak mau beli, tapi saya beli seperti itu. Jadi kayak Tuhan tuh kasih jalannya tuh segampang itu gitu. Dan saya juga belum terlalu berpikir untuk ini. Kita beli 2 hektar karena waktu masih murah. Per hektar cuma 6 jutaan karena peninggalan orang kerusuhan. Dan itu karena Roh Kudus yang dorong sampai saya tanam itu berhektar-hektar. Terus sampai puluhan hektar. Awal-awalnya saya tanam sampai 10 hektar lebih. Kalau secara logika kan kalau kita mau coba-coba nanam kan tanam 1 hektar, 2 hektar. Ini 10 hektar lebih langsung. 2 hektar terus menikah. Kalau sekarang kurang lebih ya kurang lebih 100 hektar. Tapi saya tidak menggunakan logika. Saya nggak tahu kalau nanam itu harus ada pH-nya, kemiringan seperti apa. Saya hanya tahu suruh tanam ya tanam gitu aja. Jadi kayak orang bodoh yang ngikutin aja apa arahnya Tuhan gitu. Ternyata di saat berjalan waktu, tanah daerah Sulawesi itu mengandung tembaga yang membuat durian Motong Palu itu luar biasa enaknya. Kita nggak tahu kalau dia ada unsur-unsur, mungkin kalau Pak Wiryo lebih tahu ya karena dia pertanian. Ternyata durian yang butuh yang seperti itu, mungkin ada emas apa di bawah itu dia lebih suka. Nah untuk di kebunnya saya itu untuk montong memang nomor 1. Bonusnya kita dikasih emas Pak di bawah. Jadi di bawahnya durian itu ada kandungan ya. Karena Tuhan yang suruh itu. Jadi ada tanam aja sini, ini Ya. ada kosong gitu. Tanam di sini. Dan kalau mau ke sana, orang akan bilang di Indonesia sekarang yang paling bagus tanam dari daerah kita. Yang Tuhan kasih. Yang Tuhan kasih. Itu 2014 tanaman, terus pas Corona tahun 2019
itu kita panen pertama itu orang lagi susah-susah hidupnya, kita malah panen durian. Gitu. Dan yang anehnya juga saat kita panen kan itu semua ditutup tuh, darat laut, darat itu saya juga waktu itu berpikir ini mau jual kemana ini bang ya, durian banyak, terus jualnya kemana? Tapi saat yang saya yakin ini kalau Tuhan suruh karena pengalaman yang sebelumnya, udah nggak usah pusing, pasti ada jalan keluar. Benar, orang lain bingung, tiba-tiba ada menelpon, Pak saya mau beli duriannya dengan harga yang lumayan tinggi. Pada saat itu harga cuma 6.000 per kilo karena tertutup semua. Orang pada jual, saya ditawarkan 18.000 per kilo. Itu kan luar biasa. 3 bulan terakhir ini dia masukin semua acara-acara event di kementerian PU, kehutanan, ya, terus bank kesehatan, bank BRI, semua di Jakarta, mulai daerah Gatot Subroto itu dia masukin semua tuh. Itu tanggapannya orang untuk durian itu memang luar biasa karena memang itu sesuai dengan ketentuan. Memang enak, luar biasa duriannya. Iman saya bertumbuh karena ketemu istri saya ini. Saya selama ini kan tidak percaya yang namanya supernatural. Kita selalu pakai logika kan, mana ada istilah supernatural itu ngomong kosong itu, ya kan? Wah, tak bisa pakai logika kalau sama Tuhan, ya benar. Bersama Tuhan jangan menggunakan logika. Bersama Tuhan cuma bisa berdoa, hanya bisa sedekat itu, hanya itu minta ke Tuhan, benar-benar minta. Kalau berdoa itu sampai ke tulang-tulang rasanya gitu. Kayak saya berdoa itu benar-benar total, nggak cuma sekedar mulut, hati, tapi saya benar-benar kayak, wah ini bagaimana begitu. Totalitas gitu, doanya benar-benar ngoyo gitu, kayak orang Jawa itu ngoyo gitu. Itu Tuhan jebret langsung. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada kekuatanmu. Dan dikatakan bahwa Tuhan yang akan mengarahkan kita, ya. Bapak Ibu, mereka itu beli tanah di Sulawesi, tapi sebenarnya mereka tinggalnya tuh di Serpong, Bapak Ibu, ya. Jadi kita melihat sebenarnya kok aneh, arahan Tuhan tuh kayak nggak masuk logika, nggak masuk akal. Tapi kalau kita dengar mereka kesaksian, istilahnya mereka tetap taat, mereka tetap lakukan, ya Bapak Ibu. Dan kita lihat sendiri Tuhan campur tangan begitu luar biasa, ya Bapak Ibu, ya. Artinya Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita itu ada hal-hal yang Tuhan bukakan buat kita. Bagian kita, ya kita harus apa? Taat, ya, supaya istilahnya suatu langkah udah selesai, Tuhan akan langkah berikutnya, ya seperti itu, ya Bapak Ibu, ya. Dan kuncinya tadi kita lihat kesaksian dari Ibu Dina itu dikatakan apa? Dia berdoa bersungguh-sungguh, Bapak Ibu, ya. Jadi bukan hanya cuma sekedar istilahnya dia punya jam doa saat teduh lari-lari gitu, maksudnya cuma sekedar memenuhi bahwa kepuasan bahwa oh saya udah selesai doa, enggak. Tapi tadi dikatakan dia bilang doa bersungguh-sungguh, ngoyo tuh tadi apa? Kayak ngotot, ya. Nah, tuh. Pada saat dia benar-benar bersungguh-sungguh, dikatakan Tuhan apa? Jebret, ya. Tuhan bukakan jalan, ya Bapak Ibu, ya. Nah itu. Terus bagaimana cara kita untuk bisa lebih peka dengan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita? Jangan terlalu sibuk sampai hilang kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Saya ingat banget kalau dulu waktu masih kuliah itu kita semacam kayak dipaksa untuk punya waktu sabat, sebutannya tuh kayak sabatikal, sabat. Kita harus wajib punya waktu sabat, itu artinya kita udah gak usah bikin apa-apa dulu, lepasin semuanya. Kita benar-benar karena dulu kalau di tempat saya kuliah dulu di gereja tuh ada ruangan doa, ya. Ruangan doanya tuh kecil-kecil, Bapak Ibu. Tapi benar-benar kalau saat kita ada di situ, ya benar-benar kita bisa fokus banget gitu.
Nah, jadi kadang kita nggak bisa mendengarkan arahan Tuhan secara clear atau jelas dalam kehidupan kita karena ya itu kita mungkin terlalu sibuk sama agenda kegiatan ya. Senin sampai Minggu full sama pelayanan sama pekerjaan. Waktu untuk Tuhan istilahnya ya udah Tuhan tahu ya saya lagi Tuhan jaga Tuhan lindungi. Cuma seperti itu karena saking sibuk atau saking padatnya agenda kegiatan kita ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa pada saat kita diam, sebenarnya itu kita punya ruang untuk bisa dengar Tuhan berbicara kepada kita. Kalau kita, kayak contoh nih ya, Bapak Ibu saya sedang belajar banget, kita misalnya udah selesai penyembahan gitu ya. Kadang-kadang kalau saat teduh itu tidak selamanya doa minta, tapi penyembahan seperti itu selesai itu coba diam dulu, gak usah lama, 2-3 menit aja, 2-3 menit diam. Tapi kalau mulai rasa pikiran udah itu, ya udah kita ulang lagi untuk nyanyi gitu. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya untuk kita coba benar-benar Tuhan apa yang mau Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi istilahnya itu saya lagi belajar untuk sedikit untuk kasih istilahnya untuk Tuhan bicara seperti itu. Kadang-kadang kalau kita datang kepada Tuhan udah bawa listnya panjang banget ya. Tuhan berkati suami, berkati anak, berkati pekerjaan, masa depan anak, pekerjaan. Kayak gitu. Jadi datang sama Tuhan itu udah bawa list. Kayak list menu tuh kalau di restoran. Jadi Tuhan kita nggak pernah kasih Tuhan kesempatan untuk Tuhan bicara di dalam hidup kita, ya. Nah, terus bagaimana untuk kita bisa lebih peka dengan Tuhan, Bapak Ibu? Dikatakan hidup tenang agar kita dapat berdoa. Sebab saat stres kita tidak dapat menerima arahan Tuhan. Kita buka di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya ingat banget ini khotbah dari Pak Gunandar ya, udah beberapa bulan yang lalu apa tahun kemarin ya, yang dikatakan bahwa kalau kita mau datang masuk berdoa, biasanya kita harus tenang dulu supaya baru kita bisa berdoa. Kalau kita tetap paksa tuh, kita bisanya tetap nyanyi main gitar, tapi pikiran bisa kemana-mana. Nah, jadi kita harus kendaliin ya Bapak Ibu untuk jiwa kita supaya kita bisa berdoa. Nah, dikatakan sebab saat kita stres itu saat kapan? Coba Bapak Ibu, stres. Lagi stres apa aja? Coba. Coba Regu kita biasanya stres karena apa? Dari sini dulu, biasanya stres karena uang. Saya juga sama. Karena uang, butuh uang yang banyak tapi nggak ada keadaan. Oke, Regu B, grup tengah. Jangan uang lagi ya. Hah? Ya, masalahnya apa? Masalahnya apa? Kesehatan bisa. Terus pekerjaan ya. Oke, keluarga bisa. Terus yang Regu C, stresnya karena apa? Pekerjaan, kesehatan, uang, udah. Apa? Oh, cari jodoh. Oke. Ya, saya tadi pagi dikasih masukan sama suami saya, Ma, stres itu karena tuntutan lebih besar. Dari apa, Pak? Tuntutan lebih besar dari kemampuan. Tepuk tangan dong.
Ya, Bapak Ibu, kita stres artinya tuntutan lebih besar dari kemampuan. Terus kita supaya nggak stres kita ngapain? Hah? Tidur. Kak Emil banget tuh, Grace. Kita temenan. Nyanyi, Bu. Nyanyi, oke. Nyanyi-nyanyi. Terus? Jangan kebanyakan gaya. Mengucap syukur. Jangan kebanyakan gaya ya, karena tekanan dan gaya Gaya itu mengakibatkan apa? Berbagi lurus ya. Jadi supaya nggak stres jangan banyak gaya. Ci anak itu ci anak ayat 1 gitu. Ya Bapak Ibu, karena istilahnya tuntutan lebih besar dari kemampuan, berarti kita butuh kemampuan yang tidak terbatas, yaitu kita harus datang kepada Tuhan supaya kita tidak stres. Jadi belajar menantikan Tuhan dalam tinggal tenang dan percaya supaya terletak kekuatan kita, ya. Pada saat kita datang kepada Tuhan, saya percaya bahwa ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, ya. Di dalam Yesaya 32 ayat 17, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah, dikatakan bahwa hati yang cemas, khawatir, dan gundah gulana akan sulit menangkap arahan Tuhan. Sebab di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan dan damai sejahtera. Bapak Ibu, saya mau tutup siang hari ini untuk khotbah. Kita buka di dalam Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Datang, Bapak Ibu ya. Artinya setiap kita yang menerima Tuhan Yesus itu kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan pada saat kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, otomatis ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Pada saat Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengatakan, Ia yang akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, dan yang terakhir kalimatnya dikatakan bahwa apa? Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Seperti yang dialami oleh Nuh, seperti yang dialami oleh Abraham, seperti kesaksian Ibu Dina, begitu juga untuk Bapak Gembala, Bapak Ibu, ini pun bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita membawa hati kita minta untuk kita mau lebih peka dengan apa yang Tuhan kerjakan, arahan Tuhan, dan kita minta kekuatan untuk kita taat melakukan arahan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan sama-sama angkat pujian, kudekatkan hatiku padamu. Saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan tadi, Bapak Ibu, ada yang Tuhan ingatkan di dalam hati kita yang harus kita kerjakan. Mungkin waktu-waktu lalu Tuhan sudah berbicara, tetapi kita belum melakukan. Mari kita kembali review dalam hidup kita, dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau.
kita melakukan kembali apa yang pernah Tuhan sikapkan di dalam hidup kita. Seperti Nuh bisa selamat daripada air bah, sama saat kita taat kepada tuntunan Tuhan, kita juga akan melewati setiap krisis yang terjadi pada hari-hari ini. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Daud, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta roti. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Tuhan sumber berkat di dalam kehidupan kita. Kalau saat-saat ini kita sedang bergumul Tuhan dalam perekonomian, dalam keuangan, kita rindu mengalami terobosan. Mari kita lakukan bagian kita yang sudah mungkin Tuhan bicara kepada kita pada waktu-waktu yang lalu. Kita sama-sama angkat pujian, kita katakan, dekatkan hatiku padamu, ku condongkan pikiranku padamu, selaraskan kehendakku mengikutimu, ku relakan kau membentukku, ku dekatkan hatiku padamu,
Kami tidak membatasi Engkau bekerja Tuhan dengan cara dan kuasa-Mu melalui kehidupan kami Bapa. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan, kalau ada pergumulan, ada permasalahan Tuhan pada saat-saat ini, krisis-krisis yang mungkin kami sedang alami di dalam kehidupan kami Tuhan, mungkin dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam bisnis kami, dalam keluarga Tuhan, kami minta pimpinan-Mu dan tuntunan-Mu Tuhan, arahan-Mu Tuhan, kepekaan daripada Engkau Bapa, dan bawa kami untuk kami melakukan apa yang menjadi bagian dan tanggung jawab di dalam hidup kami, dan selebihnya kami melihat Engkau bekerja secara sempurna dan luar biasa Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang datang dalam kelemahan fisik Tuhan. Kami berdoa ulurkan tangan pengasihan-Mu Tuhan, jamah bagi yang tubuhnya yang lemah, yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan Tuhan daripada Engkau Bapa, pulih total Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, kalau ada yang datang merasa kehilangan arah, kehilangan tuntunan-Mu Tuhan, kami minta belas kasih-Mu Tuhan, tarik kami dengan cara-Mu Tuhan, untuk kami bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan, merendahkan diri di bawah tangan-Mu yang kuat, sehingga kami bisa melihat pertolongan-Mu Tuhan, campur tangan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, apa yang dijumpai tangan kami yang kami kerjakan, berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati suami, berkati istri, berkati anak-anak Tuhan, mertua, mantu Tuhan, cucu semuanya Tuhan, berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah arahan-Mu dan tuntunan-Mu akan semakin clear, jelas di dalam hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami bukan hidup yang biasa-biasa Tuhan. Hidup kami menjadi berbeda, karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang tidak terbatas sedang bekerja melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetap berikan kepada kami keberanian, dimanapun Engkau tempatkan kami tetap bersaksi Tuhan tentang kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan terus membawa kami untuk kami memiliki hubungan yang dekat, yang erat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mengangkat hati kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Pulanglah di dalam berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, penyertaan